Di video sebelumnya kita diperlihatkan Sion yang berhasil melakukan penelitian sihir listrik. Namun Sion mengalami sedikit masalah. Bukan perihal sihir ataupun semua penelitiannya, melainkan sang kakak yang punung alias ngambek akibat kurang diperhatikan. Terlebih lagi sang kakak merasa frustasi karena dirinya masih lemah, tidak bisa melindungi sang adik. Sion mencoba menenangkan sang kakak dan berkata jujur perihal isi hatinya, bahkan meminta maaf atas dirinya yang kurang peka terhadap sang kakak. Yang akhirnya mereka berdua kembali berbaikan. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Hari pun terus berganti. Semenjak kejadian saling curhat, Mary jadi semakin nempel kayak perangko. Mary tidak mau jauh sama Sion, padahal Sion akan melakukan percobaan sihir barunya. Mary tampak kesal ketika Sion menyuruhnya untuk menjauh sebentar. Namun karena Sion membujuknya, Mary akhirnya melepaskan Sion, meskipun dengan perasaan kecewa. Apanya bang? Udah cuma doang. Gak jelas lu bang. Halo, lu juga gak jelas. Lanjut bang. Iya, ini lanjut. Nah, setelah semakin lama Sion melakukan uji coba sihir, kini Sion mencoba penelitian baru dengan memperluas penyebaran energi sihirnya setipis mungkin. Di mana semakin luas energi mana yang dikeluarkan, maka semakin tipis energi sihirnya. Dan dalam kondisi tersebut, energi sihir menjadi tidak berefek. Namun kalau diperkecil, maka penekanan sihir dapat meningkatkan kekuatan flare, dan Sion menyebutnya dengan gas flare. Lantas Sion mencoba mengeluarkan energi mana yang kecil, namun sayang hal itu tidak berefek pada batu listrik. Sion pun akhirnya mencoba memfokuskan mana seperti saat mengeluarkan flare, dan ya, ternyata energi sihir yang menyentuh biji petir malah merambat berbalik dengan kuat. Hal itu membuat Sion mendapatkan terobosan yang belum Sion pahami. Namun Sion menyimpulkan bahwa energi sihir berpotensi tidak terbatas. Ya, meskipun pengetahuan tentang sihirnya belum inovatif, tetapi terobosannya serta kemajuannya begitu cepat dan mudah. Seakan-akan Sion memang sudah ditakdirkan untuk menciptakan sihir dan membuatnya menjadi delusi. Tak lama kemudian sang ayah membawa Grass untuk menemui Sion. Ketika sudah berada di rumah, sang ayah menceritakan bahwa setelah Sion mengambil batu petir, Grass mengikuti cara Sion untuk mengambil batu petir. Batu petir yang awalnya sangat susah untuk dipindahkan, kini dengan mudah diambil dan dijual mahal oleh Grass. Dengan kata lain, Grass telah mencuri dan meniru ide penemuan Sion untuk menghasilkan untung banyak. Maka dari itu Grass meminta maaf pada Sion atas semua tindakannya. Namun dengan jiwa besar dan rasa ikhlasnya, Sion memaafkan tindakan Grass. Karena Sion berpikiran hanya untuk berbagi pengetahuan. Mungkin bisa jadi sebagai amal jariah yang bisa dijadikan mata pencarian untuk orang lain. Singkat cerita, mereka sudah berada di gudang tempat Grass menyimpan semua batu petirnya. Grass menjelaskan bahwa awalnya batu tersebut dijual dengan harga mahal karena bentuknya yang menarik. Namun kini semua konsumennya sudah bosan dan menganggap batu petir tersebut sangat mengganggu alias berisik. Alhasil batu petir kagak laku lagi dan menumpuk di gudang. Nah, keperluan Grass di sini yaitu meminta Sion untuk mencari solusi agar batu petir cepat terjual. Karena seandainya dalam 3 hari batu tersebut tidak disingkirkan, maka izin gudang Grass akan dicabut. Grass percaya bahwa Sion dapat memecahkan masalah tersebut karena sebelumnya Sion dapat memikirkan cara untuk memindahkan batu petir dengan mudah. Ya, Sion setuju untuk membantu Grass. Kemudian Sion bertanya kenapa Grass menyimpan batu petir dengan terpisah-pisah. Grass menjelaskan jika batu tersebut didekatkan maka akan keluar cahaya putih menyilaukan efek dari benturan listrik. Disitulah Sion ingin mencoba sesuatu. Lantas Sion menyuruh Grass untuk dibuatkan 2 logam dari pelelehan batu petir. Nah, setelah jadi, Sion mengambil logam satunya untuk didekatkan dan menggetrekkan dengan logam lainnya. Sayangnya tidak keluar efek apapun pada logam tersebut. Sion mendapat penjelasan dari Grass di mana batu petir berhenti berkedip ketika batu petir ditempa. Entah dari mana pikirannya, Sion beranggapan bahwa masalahnya ada pada api tungku. Lantas Sion menyalakan hawu milik si Grass dengan energi sihirnya hingga memunculkan api biru. Kemudian Sion menyuruh Grass untuk membuatkan logam dari batu petir dengan api biru tersebut. Sontak saja Grass kaget dan tidak percaya karena dia baru pertama kali melihat sihir.
Atas izin sang ayah, Sion pun menceritakan semua tentang penelitian sihirnya. Grass masih nggak percaya, namun karena fakta sudah berbicara, Grass mulai percaya bahwa sihir memang ada. Nah, karena Grass akan membuat logam, Grass meminta Sion untuk keluar selama proses peleburan. Namun Sion tidak mau karena ingin melihat dengan mata sendiri efek api sihirnya. Singkat cerita, Grass sudah membuat 2 logam dari batu sihirnya dan... Ya, tampaklah sebuah cahaya keluar dari logam tersebut membuat mereka gembira karena percobaan Sion telah berhasil dan menamainya dengan nama besi petir. Setelah itu mereka membuat besi petir tanpa henti. Bahkan Grass terus bekerja lembur selama 3 hari berturut-turut bersama sang ayah. Hingga akhirnya semuanya kelelahan membuat banyak lampu sihir dan pematik sihir dari semua batu petir. Ternyata produk mereka berupa lampu yang bisa menyala dari benturan logam listrik yang sudah didesain, dan pematik logam listrik bisa berguna untuk menyalakan api. Ya, semuanya nampak senang dan bangga dengan kehebatan Sion. Bahkan Grass memuji kehebatan dan kemampuan spesial Sion hingga lupa akan mengatakan sesuatu yang Sion tidak ketahui. Untung saja sang ayah memperingatkan Grass dengan berteriak hingga membuat Mary dan Sion kaget, bahkan membuat Sion jadi lebih penasaran. Ibunya Sion langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengajak mereka makan lotek Mbak Uci bareng-bareng. 僕が何なんだ? Waktu pun terus berlalu, tampaklah Sion dan keluarganya beranjak pulang dengan diiringi lambaian tangan Grass dan ucapan terima kasih pada Sion karena sudah membantunya. Para warga mengantri membeli lampu dan pematik petir di toko Grass hingga terjual habis dengan cepat. Singkat cerita, Sion, Mary, dan Rose kembali melakukan uji coba. Kali ini Sion menutupi lilin menyala dengan gelas hingga api tersebut mati karena kekurangan oksigen. Kemudian Sion menyalakan kembali lilin tersebut dengan api sihirnya yang biru dan menutupnya dengan gelas. Ternyata api sihir tidak mati meski kekurangan oksigen. Sion kini dapat menyimpulkan bahwa api yang dinyalakan dengan bahan bakar sihir tidak membutuhkan oksigen. Lantas Sion menguji bola api flare dengan mana yang ditembakkan Mary dan... Ya, api tersebut meledak dengan dahsyat seperti bubuk misiu yang disamar api. Akhirnya Sion mendapatkan pengetahuan baru setelah melewati beberapa penelitian. Sion berasumsi bahwa energi yang keluar dari tangannya adalah udara yang bereaksi terhadap energi sihir. Dengan kata lain, energi sihir mempunyai kesamaan fungsi seperti udara. Sion pun sangat senang dengan kemajuan dan penemuan barunya. Lantas Sion menyebutnya dengan nama sihir rangkap. Waktu pun terus berlalu, tampaklah Sion memakai sarung tangan pesanannya. Grass membuat sarung tangan tersebut sesuai dengan bahan-bahan dan material yang diinginkan Sion. Sontak Sion mulai menguji sihir yang sudah dia pikirkan. ここからが本番だ. Ya, sihir yang ditunjukkan Sion barusan membuat semuanya terkagum. Dan saking senangnya, Sion benar-benar gembira bahkan sampai menangis. Malam pun tiba, tampaklah Sion terbangun karena pengen Sion turun dari tangga sambil membawa lampu petir. Dan dia tidak sengaja mendengar pembicaraan Grass sang ayah dan sang ibu. Mereka membicarakan tentang Sion yang hebat dan mereka sangat bangga dengan kemampuan dan perilaku Sion yang bijak kayak orang dewasa. Namun di situ sang ayah mengatakan bahwa Sion adalah anak yang dipercayakan orang lain. Dengan kata lain, Sion tidak ada hubungan darah dengan mereka alias anak orang lain. 父さんはなんて言ったんだ? 血がつながっていないってこと? Esok hari pagi pun tiba, tampaklah Mary dan Rose memperhatikan Sion yang fokus dengan eksperimen sihirnya dan... Ya, dengan dahsyat dan tepat sasaran, Sion mengarahkan sihir boltnya pada kayu hingga hancur berkeping-keping. Sion berterima kasih pada Mary karena selalu menemaninya. Terlintas di pikirannya perihal perkataan sang ayah tadi malam. Hingga Sion berasumsi bahwa dirinya tidak ada hubungan darah dengan Mary.
Sion kembali membayangkan dan mengingat semua kenangannya saat berdua bersama Mary. Sion menyimpulkan bahwa dirinya dan Mary bisa menikah karena tidak ada hubungan darah. Waduh, pikirannya jadi kemana aja tuh? Kemana bang? Kemana apanya? Pikirannya bang? Iya, ke situ. Ke situ kemana bang? Malah banyak nanya lu. Kesat. Malam pun tiba, tampaklah Sion mengisi data paririmbonnya perihal sihir. Sion memutuskan akan mengabadikan diri untuk meneliti sihir rangkap, di mana sihir yang difokuskan akan menjadi sihir sinergis dan apabila digabungkan akan menghasilkan player tingkat tinggi menjadi twin player. Kemudian bot tingkat lanjut akan menjadi line bot, sedangkan energi sihir yang menyentuh player akan tercipta bomb player. Seandainya dua energi sihir disatukan, maka akan terjadi double player. Akan tetapi apabila player dan bot digabungkan tidak menghasilkan apapun. Lebih jelasnya, sihir api dan listrik tidak bisa digabungkan. Keesokan harinya, Sion memasuki danau untuk mencoba meneliti sihir baru. Sementara itu, Mary dan Rose mengawasi Sion di bibir danau. Shuma! Ya, Sion masih belum paham dengan apa yang terjadi pada sihirnya, sebab penelitian sebelumnya Sion melepaskan sihir ke udara dan sihirnya tersalin dengan halus. Karena itu Sion ingin meneliti efek sihirnya pada air. Sion menjelaskan ketika melepaskan sihir dari udara ke air tidak terjadi efek apapun. Namun ketika melepaskan energi sihirnya dari dalam air ke udara, airnya bergerak ke udara. Itu karena di dalam pikiran Sion memerintahkan sihirnya untuk mengapung ke udara dan jadilah gelembung. Tampaklah Mary sangat senang karena penelitian Sion telah berhasil. Dan dengan keberhasilan tersebut, maka Sion telah menguasai 3 elemen sihir, yaitu api, petir, dan air. Akan tetapi Sion kurang merasa puas dengan keberhasilan tersebut lantaran penggunaannya kurang praktis. Lantas Sion mencari cara untuk mengukur kelembaban di sekitar sihirnya, namun tidak berhasil hingga tangannya berkeringat. Lalu kemudian Sion memfokuskan energi sihirnya dengan kedua tangannya, hingga membentuk energi sihir besar di atas kepalanya. Kemudian Sion memadatkan energi sihir tersebut sampai kecil, hingga mendapatkan gelembung air di tangannya. Sion menjelaskan bahwa dirinya telah memaksimalkan energi sihirnya untuk meningkatkan kelembaban, dan dengan cara tersebut, energi sihir yang dikeluarkan akan lebih sedikit dibandingkan diterapkan langsung ke dalam air, dan sihir tersebut dinamakan sihir air. Tak lama kemudian Rose dan Mary mencoba sihir air sesuai arahan yang tadi disebutkan. Mereka berhasil menciptakan gelembung air hingga membuat mereka tertawa kegirangan walaupun baju mereka harus basah kuyup. Hari pun terus berlalu, tampaklah Sion, Mary, dan Rose berpakaian petualang lengkap dengan sebuah pedang di pinggang mereka. Dengan bantuan Geras, mereka ingin mendaftar menjadi petualang untuk mengasah kemampuan. Lebih jelasnya, Sion ingin menguji sihirnya terhadap monster agar lebih efektif. Sedangkan Mary dan Rose ingin mencoba kemampuan mereka agar lebih kuat. Namun Sion meminta Geras untuk merahasiakan pendaftaran tersebut pada sang ayah dan ibunya. Nah, perlu kita ketahui, Geras merupakan seorang petualang platinum dan dia merekomendasikan Sion, Rose, dan Mary untuk mendaftar pada guild. Namun tiba-tiba si resepsionis menyebutkan mereka berdua yang merekomendasikan Sion dan kawan-kawan. Sontak saja mereka kaget sebab di belakang mereka, Guain alias sang ayah ikut merekomendasikan mereka bertiga. Dan yang lebih dikejutkan lagi, Guain merupakan petualang peringkat mitik immortal alias peringkat paling tinggi. Bahkan orang-orang yang ada di tempat itu ikut kaget karena mereka baru pertama kali mendengar seorang petualang berperingkat immortal. Lantas sang ayah meminta Sion dan kawan-kawan untuk memilih misi perburuan pertamanya. Setelah mengambil misi, Sion dan kawan-kawan meminta maaf pada sang ayah. Namun ternyata sang ayah sudah mengetahui apa yang akan direncanakan oleh Sion dan Mary. Ternyata pada saat makan bersama, sang ayah sudah curiga ketika melihat sikap Mary yang berbeda dari biasanya. Akan tetapi sang ayah tidak menyangka rencana mereka yaitu menjadi pemburu. Sang ayah mengingatkan bahwa berpetualang sangatlah berbahaya tanpa pengawasan dan bimbingan orang yang berpengalaman. Sang ayah pun memperingatkan kembali bahwa tindakan mereka bukanlah sekedar main-main. Meskipun berburu dengan Geras, tingkat keamanan mereka belum bisa terjamin. Oleh sebab itu sang ayah akan ikut berburu bersama mereka. Jelaslah si Sion dan para ciwi jadi senang dan bahagia punya ayah yang bijak. Tuh bang, ayah yang baik tuh ikut mendukung anaknya sekaligus mengawasinya bang, agar tidak ngaco alias bebas tapi tidak terjerumus barang haram bang. Lah, kan gue juga bebasin lu, botak. Sekaligus gue juga selalu ngawasin lu loh. Gue bukan anak lu bang. Oh iya, lanjut. Singkat cerita, mereka sudah berhadapan dengan para monster kobot. Guain sebagai petualang immortal menunjukkan cara bertarung dengan benar.
Ya, dengan satu gerakan Guain berhasil membabat 4 kobold sekaligus. Hal itu membuat para junior terkagum-kagum. Guain yang sudah berpengalaman dalam berburu memberitahukan Sion bahwa Guain hanya sekedar mengurangi jumlah para kobold dan sebentar lagi komplotan kobold akan datang. Benar saja muncullah para kobold yang beringas. Lantas Guain menyuruh para junior untuk bersiap melawan para monster. Guain hanya memerintahkan Mary dan Rose berada di garis depan sedangkan Sion berada di garis belakang sebagai penyerang jarak jauh dengan sihirnya. Dan ロゼ、まずは僕が行く。ツインフレア。 Ya, mereka bertarung dengan hebat di mana Sion mengeluarkan semua kemampuan sihirnya dengan dibantu Mary dan Rose, yang akhirnya mereka berhasil membantai para kobold hingga koid. Guain memuji kerjasama mereka yang epik meski sebagai pemula. Di kesempatan itu Guain mengajak para junior untuk menuju sarang kobold agar mereka mendapatkan banyak pengalaman dalam bertarung. Jelas saja Sion dan kawan-kawan Molhok keheranan. Itu karena mereka baru pertama kali bertarung dan harus menuju sarang monster. Waduh, kok jadi bapaknya yang semangat ya? Bapaknya udah lama kagak gelut bang, jadi semangat gitu bang. Ya gitu. Ya lanjut. Singkat cerita, mereka kelelahan setelah bekerja sama membantai banyak monster kobold. Guain meminta mereka untuk beristirahat, sementara Guain dan Grass akan mengumpulkan hasil jarahan. Nah, di saat mereka beristirahat, Sion merasakan sesuatu di dalam goa. Kemudian mereka bertiga memasuki goa. Para ciwi begitu takut, namun Sion meminta untuk lanjut karena di dalam sana terdapat sebuah cahaya. Yang ternyata cahaya tersebut berasal dari seekor peri yang terkurung. Tampaklah si peri sedikit ketakutan melihat tangan Sion. Karena kasihan mereka pun sepakat untuk melepaskan peri tersebut. Singkat cerita, Sion, Mary, dan Guain sudah berada di dalam rumah. Guain berjalan dengan sedikit tegang. Lalu tiba-tiba Guain langsung diajak ke pojok dan langsung dipukulin pakai gayung, pakai gagang sapu, pot kembang, dan lain-lainnya oleh si ibu. Jelaslah Sion dan Mary Molhok kaget karena sang ibu mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Tampaklah Sion dan Mary merasa tegang sebab baru pertama kali menghadapi sidang dari sang ibu. Berbeda dengan ayahnya yang tegang terus. Maksudnya apa bang? Enggak, itu mah cuma bercanda. Halah bang. Lu berisik mulu lu, kita harus serius loh. Ya lanjut. Sang ibu ternyata sudah tahu dengan apa yang mereka lakukan dari sang ayah. Akan tetapi sang ibu sangat mengkhawatirkan mereka. Sang ibu takut karena Sion dan Mary pulang dengan penuh terluka. Dan sang ibu sangat khawatir karena sang ayah suka terlalu fokus hingga tidak memperhatikan anaknya. Sang ibu menjelaskan kenapa dia marah. Itu karena sang ayah terlalu berlebihan membawa mereka untuk melawan banyak monster di sarang para monster. Padahal Sion, Mary, dan Rose baru pertama kali berburu monster. Kemudian sang ibu memberitahukan agar mereka selalu saling menjaga dan saling menyayangi. Sang ibu akan membebaskan apapun untuk kedua anaknya asalkan mereka tidak melukai, menipu, mabar judul, atau maling cangcut tetangga. Intinya, sang ibu akan selalu mendukung kedua anaknya asalkan mereka pulang dengan selamat dan tetap di jalan yang benar. Nah, karena Sion dan Mary sudah meminta maaf, sang ibu langsung ngajak mandi bareng. Tiba-tiba Sion dikagetkan oleh sang ibu yang akan memandikannya. Sebab sejak tadi Sion memikirkan ikatan keluarga dengan mereka. Nah, karena Sion sudah tahu dirinya bukan sedarah, dia jadi bingung dengan situasinya. Apakah ini surga atau neraka? Soalnya gini bro, si Sion itu reinkarnasi, jadi pikirannya sudah dewasa. Namun ketika ditanya apakah Sion bahagia atau tidak, Sion jadi terbayang masa-masa indah bersama keluarganya. Meski tidak sedara, Sion merasakan kehangatan yang begitu hangat di keluarga itu. Apalagi dunia ini telah mengabulkan cita-cita wibunya selama ini. Maka dengan lantang Sion mengatakan bahwa dirinya sangat bahagia. Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru gak ceritanya? Jelas seru lah, soalnya anime ini beda dari yang lain bro. Lebih jelasnya benar-benar dari nol, alias dari tiada hingga ada. Jadi anime ini wajib kita simak sampai akhir, betul tidak? Betul bang, betul. Pokoknya harus lanjut sampai akhir bang. Rau.
menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. Telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. I love you all. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Terima kasih. Terima kasih kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye.